Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan sistem informasi jurnal tugas akhir digital, di mana sistem informasi ini dibuat untuk menyelesaikan tugas besar pemrograman PHP. Oke, di sini saya tidak akan menjelaskan tentang pembuatan karena sudah bisa untuk membuat database sendiri pada PHP MyAdmin. Sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan skrip PHP, di mana saya menggunakan IDE Eclipse untuk pembuatan skripnya. Baik, langsung saja kita buka Eclipse. Nah, untuk membuat project berbasis website ini, terlebih dahulu kita menginstal web server seperti yang saya gunakan adalah XAMPP. Nah, berikut adalah XAMPP yang saya gunakan seperti ini. Oke, langsung saja kita membuat project. Caranya pada Eclipse, klik file, kemudian pilih new project, PHP project. Beri nama projectnya. Kebetulan saya sudah membuat project dengan nama jurnal, seperti pada proyek Explorer di samping ini. Kemudian untuk membuat file PHP, kita mengklik kanan pada project, kemudian pilih new PHP file. Oke, untuk pertama kali supaya kita bisa mengkoneksikan database dengan script PHP, kita membuat script PHP untuk konfigurasi connect ke DB-nya. Dalam hal ini adalah saya membuat file PHP dengan nama config. Kemudian kita buat di sini variabel DB dengan nama database-nya jurnal. Kemudian servernya localhost, usernya root, dan saya beri password untuk aplikasi saya 12345. Jangan lupa untuk membuat script PHP kita menuliskan tanda seperti ini, yaitu tanda kurung buka, kemudian tanda tanya, terus tulisan PHP. Nah, di sini adalah koneksinya MySQL select DB, yaitu menyeleksi dengan nama variabel DB adalah jurnal, kemudian koneksi adalah MySQL connect-nya, atau jika koneksi tidak berhasil maka akan keluar error. Oke, dalam tutorial kali ini saya akan menambah sebuah kelas pada database. Untuk script kelas it-nya adalah seperti berikut. Di sini saya sudah membuat script PHP dengan PHP file dengan kelas underscore it. Nah, tambah kelasnya adalah seperti berikut, dengan nama contact form. Kemudian ada file pertama adalah jurusan, kemudian diikuti dengan kode kelas dan nama kelas. Nah, di sini file jurusan ini akan membaca dari tabel jurusan pada perintah query select bintang from t jurusan order by kode jurusan. Oke, mungkin belum ada yang tahu tentang fungsi include.
include di sini adalah mengacu kepada file config PHP yang tadi sebelumnya kita buat. Gunanya adalah untuk koneksi ke database. Jadi query di sini adalah untuk membaca database jurnal dengan nama tabelnya tag jurusan. Oke, ini adalah tombol submit. Jadi ketika tombol submit ini mengacu ke halaman page dengan nama exe tambah kelas. Lalu exe tambah kelas itu di mana letaknya? Itu ada pada file PHP yang akan saya buat. Nah, file page tadi exe tambah kelas itu masuknya ke file page.php. Fungsi switch case di mana variable page ini digunakan untuk mengakses ke halaman lain. Dalam hal ini adalah exe tambah kelas. Nah, ini adalah exe tambah kelas, dimana jika exe tambah kelas dijalankan, maka akan mengacak ketersediaan file PHP dengan nama kelas exe. Jika tidak ada pada file, maka akan muncul kelas tidak ada, dan jika terdapat kelas _exe.php maka akan dijalankan. Nah, berikut adalah kelas _exe.php, dimana dari page itu mengacu ke file ini, dimana membutuhkan sebuah kode kelas sebagai primary key-nya. Ini adalah variabel yang dibutuhkan untuk mengirim atau post kode jurusan, kode kelas, dan nama kelas. Untuk koneksi ke database, kita harus menyertakan fungsi include dan nama config.php. Ini adalah query MySQL query untuk memasukkan data ke tabel kelas. Jika query di atas berhasil, maka akan muncul JavaScript data kelas baru berhasil diinput, dan jika tidak, maka akan muncul data kelas gagal disimpan. Kemudian JavaScript ini juga mengacu ke halaman variable page data class. Lalu di manakah variable page data class ini? Kita masuk ke page.php yang sebelumnya. Nah, di sini adalah file page.php switch case, mana tadi mengacu ke data class. Nah, pada case data class ini dicek terlebih dahulu, jika ada maka akan mengacu ke class _view.php. Nah, ini adalah tampilan dari class view.php. Oke, untuk menambah kelas sudah saya berikan materinya. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat atau mengedit kelas yang telah kita buat sebelumnya. Nah, pada kelas view ini terdapat sebuah coding yang dimana jika pada kelas view filenya dipilih akan mengacu ke edit kelas. Nah, untuk codingnya adalah seperti ini. Ini adalah mengacu ke variable page edit kelas, di mana kode kelasnya adalah yang kita pilih. Nah, untuk yang page ini merupakan switch case. Switch case ini di mana
kalau misalnya pilihannya edit class, mengacu pada case edit class pada page.php seperti ini. Nah, di sini adalah case edit class. Nah, jika file tersebut tidak ada pada source filenya, pada file dalam master.combo, maka akan muncul tulisan file kelas tidak ada. Tapi jika file kelas edit.php itu ada pada folder master.combo, maka akan dijalankan kelas edit.php seperti pada form berikut. Oke. Nah, ini adalah form dari kelas edit, dimana pada form ini terdapat kotak isian kode kelas dengan mengambil ID kode kelas tadi yang bernama kode kelas, kemudian nama kelasnya. Nah, jika setelah kita edit kemudian klik tombol kirim, maka form ini akan melakukan eksekusi atau action ke halaman eksekusi edit kelas. Sama seperti tadi pada switch case pada file page.php seperti ini. Nah, ini adalah case eksekusi edit kelas, dimana dilakukan pengecekan pada folder master.combo apakah ada kelas edit underscore exe.php. Jika tidak ada, maka akan muncul tulisan seperti file kelas tidak ada. Tapi jika ada, maka lakukan proses kelas edit.exe exe.php seperti pada form script PHP. Nah, ini adalah kelas edit underscore exe.php, dimana pada tampilan yang pertama ini mengambil variabel dari kode kelas, variabel post kode kelas, dan variabel post nama kelas yang diambil dari kode ID primary key kode kelas yang sebelumnya pada form kelas edit. Kemudian lakukan koneksi ke database dengan fungsi include, dan MySQL query-nya adalah update tabel kelas, di mana nama kelasnya yang kita edit dan dengan kata kunci atau primary key-nya kode kelas. Maka dilakukan sebuah kondisi if, di mana query-nya, jika query di atas berhasil, yang update tag kelas itu berhasil, maka akan muncul pesan data kelas berhasil diubah, dan lokasinya akan mengacu ke halaman page data class. Halaman page data class ini seperti pada file page.php, di mana terdapat fungsi switch case yang akan melakukan pengecekan filenya ada atau tidak. Dan kemudian jika query yang update tag kelas ini gagal, maka akan muncul pesan data kelas gagal diubah. Ya, seperti itu. Mungkin untuk demonya adalah seperti berikut. Untuk running programnya, kita klik kanan pada index.php, kemudian pilih run as php web page. Nah, berikut adalah tampilannya. Kita akan coba untuk ini. Nah, kita sudah login admin, dimana di sini saya membuat sebuah fungsi selamat, fungsi selamat pagi, maksudnya adalah
menggunakan tanggal pada laptop dan kemudian mengambil user dari user row dimana program pertama kali login. Oke, tadi tentang input data kelas. Nah, di sini pilih jurusan dimana mengambil dari tabel jurusan datanya, kemudian isi kodenya, nama kelasnya, kemudian submit. Setelah submit ini maka akan mengacu ke halaman view data class. Adalah view data class jika setelah submit. Kemudian jika kita ingin mengeditnya, kita klik ikon edit. Nah, ini adalah form edit class, dimana mengambil variabel yang telah dikirimkan pada form view data class tersebut, mengambil ID utama atau primary key-nya. Kita bisa mengedit, kemudian kita klik tombol submit kalau sudah, terus maka halaman akan mengacu kepada view data class sesuai dengan JavaScript tadi. Oke, untuk delete mungkin sudah mengerti. Kita menggunakan ID atau kode primary utama untuk menghapus file data kelasnya. Nah, pada kelas view ini ada source pada master 4 combo, dimana terdapat kelas delete.php dan mengambil primary kode kelas yang sesuai kita pilih .php, dimana terlebih dahulu melakukan koneksi ke database dengan nama config.php, kemudian mengambil primary dengan variabel get kode kelas, dimana kode kelas sesuai yang kita pilih. Maka akan melakukan perintah, dan setelah perintah itu berhasil, maka halaman akan dikembalikan ke halaman data kelas, view data kelas. Oke, mungkin sampai ini penjelasan dari saya. Apabila ada penjelasan yang kurang dimengerti, bisa langsung email saya. Terima kasih, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.